Hi everyone, welcome back to Media Project with me Trias. Dan karena ini udah tengah hari, waktunya kita bercerita. Tapi sebelum lanjut, buat yang belum subscribe, please subscribe dulu channel ini. Dan kalau udah, mari kita lanjut. Guys, TikTok bakal dihapus. Kalian rela gak sih? Tapi tenang dulu, tenang. Yang aku akan bahas kali ini adalah user TikTok di Amerika Serikat, bukan di Indonesia ya guys. Jadi buat para netizen plus 62 jangan panik dulu ya. Nah, di Amerika Serikat itu mulai minggu depan per tanggal 19 Januari udah mulai memblokir platform TikTok secara permanen. Yang dimana itu artinya rakyatnya nggak diizinkan lagi untuk menggunakan platform tersebut sama sekali. Yang menjadi pertanyaan di sini adalah kenapa mau diblokir? Padahal kan platform TikTok ini mendunia, terus juga sangat digemari banyak orang karena banyak sekali kreativitas yang bisa dilakukan di dalam platform tersebut. Pertama kali aku baca beritanya, yang terbesit di benakku itu cuma why diblokir? Dan akhirnya setelah aku memutuskan untuk menelusuri ada apa sebenarnya, ternyata ada kaitannya sama keamanan negaranya guys. Waduh, kirain aplikasi biasa, ternyata gawat juga ya. Oke, untuk lebih lengkapnya melansir dari rri.co.id, TikTok merupakan platform media sosial asal Tiongkok guys. Langkah pemblokiran ini diambil setelah pemerintah AS mengungkapkan rasa kekhawatiran bahwa aplikasi TikTok ini dapat membahayakan keamanan nasional, terutama terkait potensi akses datanya oleh pemerintah Tiongkok untuk tujuan pengawasan atau manipulasi politik guys. Dan bagusnya lagi, AS ini kompak gitu loh. Bahkan sebagian besar orang tua di Amerika Serikat sangat mendukung keputusan ini guys, karena hal ini menurutnya dapat melindungi anak-anak mereka dari hal-hal negatif yang ada di media sosial dan ancaman daring. Sebuah survei yang dilakukan oleh security.org mengungkapkan bahwa 50% orang tua di AS mendukung pemblokiran TikTok demi melindungi anak-anak mereka dari konten tidak pantas dan risiko keamanan daring. Mereka percaya bahwa aplikasi ini dapat mempengaruhi perilaku anak dan memicu kecanduan media sosial. Tapi emang iya sih guys, kalau bercermin ke negara kita sendiri, emang banyak banget di era saat ini anak-anak yang udah kecanduan sama media sosial, terutama pada platform TikTok ini. Kalian pernah nggak pas lewat terus ngeliat di jalan gitu, atau pas lewat komplek perumahan gitulah, terus nggak sengaja nih nengok ke sebelah kiri, tahu-taunya lagi ada bocil-bocil yang TikTok kan? Pernah nggak kalian ngeliat fenomena itu? Bahkan terkadang ya guys, konten yang nggak pantas itu diikutin sama anak-anak di bawah umur. Tapi balik lagi sih, itu peran orang tua yang harus melakukan pengawasan terhadap anaknya. Bahkan kadang di sini tuh berbanding terbalik dengan hasil survei tadi. Kalau tadi kan orang tuanya mendukung tuh biar aplikasi ini diblokir supaya anaknya itu terlindungi dari pengaruh negatif ataupun kecanduan media sosial. Kalau di sini emang nggak semua sih, tapi ada aja yang justru mengajarkan anaknya untuk TikTokan lah dan lain sebagainya. Kalau anak-anak dikasih bermain sosmed tanpa pengawasan orang tua, itu berpengaruh fatal pada mentalnya guys. I think like that. Karena pernah ya nih, aku ngeliat anak kecil yang di seusianya ini harusnya mereka tuh lagi main sama teman-temannya, main sepeda lah, main masak-masakan lah, tapi sekarang tuh kebanyakan yang asik scroll TikTok gitu kan. Jadi kayak mereka tuh kehilangan kehidupan sosialnya. Itu yang sangat disayangkan dan sebenarnya itu harus dicarikan solusi loh. Tuh kan jadi curhat. Oke, kita back to pembahasan platform TikTok ya. Selain sisi negatif yang kita bahas tadi, platform TikTok ini juga banyak memiliki sisi positifnya guys. Pertama, akses informasinya itu cepet banget dan mendunia. Kalaupun TikTok itu mau dipakai sebagai media edukasi, itu sebenarnya bisa banget, tergantung gimana usernya mengelola. Terus juga hiburan di TikTok itu banyak banget sesuai kesukaan kita lagi. Kita juga bisa bebas berekspresi di sana. Dan yang paling penting menurutku adalah lapangan pekerjaan. Menurutku platform TikTok ini hadir sebagai lapangan pekerjaan baru, terutama bagi para content creator ya, hanya bermodalkan HP dan juga internet. Di sana udah bisa buat konten, dan kalau kontennya itu diminati, menarik, tidak melanggar privasi atau aturan-aturan yang lainnya, itu gampang banget nyari cuannya di sana. Kuncinya apa teman-teman? FYP. Apakah salah satu dari kalian mungkin menganggap TikTok itu sebagai lapangan pekerjaan, atau kalian juga setuju TikTok harus diblokir?
kalau di AS itu udah kelihatannya siap banget untuk menghapus TikTok secara permanen. Bahkan di sana udah nyiapin aplikasi penggantinya loh. Kalian penasaran nggak sama aplikasi penggantinya apa? Nah, jadi aplikasi penggantinya itu namanya Xiao Hongsu. Di mana Xiao Hongsu ini adalah platform media sosial dan perdagangan elektronik asal Tiongkok. Xiao Hongsu juga dikenal dengan nama RED atau Red Note. Nah, apakah aplikasi Xiao Hongsu ini 11-12 sama TikTok? Let's see fitur-fiturnya guys. Jadi dalam aplikasi Xiao Hongsu ini ada fitur-fitur di mana pengguna dapat membagikan ulasan produk, blog perjalanan, dan cerita gaya hidup. Pengguna juga dapat berbelanja produk-produk internasional melalui RED Mall. Pengguna dapat melakukan live streaming. Pengguna juga dapat membuat blog dengan berbagai topik seperti kecantikan, fashion, makanan, perjalanan, hiburan, kebugaran, dan parenting. Pengguna dapat menemukan merek baru, dan Xiao Hongsu ini sering juga disebut sebagai China's answer to Instagram atau Chinese Instagram. Ya, mirip-mirip lah ya guys. Aku jadi kepikiran deh, kalau AS diblokir, apakah Indonesia selanjutnya? Kira-kira negara ini punya kekhawatiran yang sama nggak ya sama AS? Sepertinya iya guys, karena aku dengar-dengar ada gebrakan baru dari pemerintah yang berencana mengeluarkan peraturan yang menetapkan batas usia minimum bagi pengguna media sosial. Untuk melindungi anak-anak, kata Menteri Komunikasi dan Digital Meutia Hafid. Jadi nggak bisa sembarang anak ya buat main medsos sekarang, supaya tidak meresahkan dan terhindar dari pengaruh-pengaruh negatif yang tidak diinginkan. Gimana? Buat para parents nih khususnya, kalian setuju nggak sama peraturan tadi? Nah, semisal kalau Indonesia sampai blokir platform ini juga, kalian khususnya para usernya nih, udah tahu belum mau pindah ke platform mana? Tapi kalau sampai ini kejadian, aku rasa banyak yang gak rela deh guys. Iya atau gak salah lagi nih? Dan menurut kalian gimana? Aku mau tahu tanggapan kalian tentang pembahasan ini, so please tuliskan di kolom komentar. And by the way, segitu dulu video kali ini. Jangan lupa untuk like dan komen video ini. Jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi kalian supaya gak ketinggalan hal-hal menarik lainnya. Kira-kira setelah ini kita bakal bahas apa lagi ya guys? Komen di bawah dong. Thank you so much for watching and see you next video. Bye bye.